A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik yang juga hadir di tempat ini, tahunnya seri yang pertama, karena saya kebagian di pekan ketiga, jadi setiap pekan ketiga, kauniyah seri pertama sudah disampaikan mengenai apa itu kauniyah, apa itu bedanya dengan kauliyah, apa itu pendamping yang disebut sebagai hadis terhadap kauniyah dan kauliyah, dan contoh-contoh kauniyah yang sederhana yang menjadi sesi pertama sudah disampaikan. Nanti akan ada sesi-sesi kedua, ketiga, keempat, kelima terus. Insya Allah kita sudah siapkan. Dan sampai hari ini sudah 20 kita kumpulkan. Dan untuk seri kedua ini belum masuk kepada materi kauniyah juga. Seri kedua ini adalah kelengkapan agar kita bisa mengenali kauniyah dengan baik, yaitu keutamaan tentang ilmu. Dalam hal ini lebih dikhususkan lagi subbabnya keutamaan mengajarkan ilmu. Karena saya akan sampaikan mulai dari introduction dulu tentang keutamaan mengajarkan ilmu ini. Yang kedua, beberapa ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan tentang ilmu. Yang jumlahnya sangat banyak, tetapi beberapa yang kontekstual diambil salah satu di antara sekian banyak, salah satu di antara sekian banyak. Kemudian juga kita akan buka pendampingnya, yaitu apa yang disampaikan di dalam hadis tentang ilmu. Dan yang keempat barulah kesimpulan. Jadi hari ini pendek, kita akan bicara tentang ilmu saja. Apa itu ilmu? Dan keutamaan mengajarkan ilmu. Dan kita semua adalah guru. Seorang ustadz adalah guru kepada para santrinya. Seorang dosen adalah guru kepada para mahasiswanya. Seorang supir adalah guru kepada para penumpangnya. Seorang imam tentunya guru kepada para makmumnya. Orang tua adalah guru kepada anak-anaknya. Ibu adalah guru, ada sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya di rumah. Semua kita adalah guru. Oleh karena itu kita berkewajiban di sini untuk mengerti mengapa kita melakukan itu. Jangan sampai apa yang kita lakukan hanya demi kita dibayar honor. Tetapi justru kita mengenal itu karena Allah telah mengajarkan kita bahwa kita harus mengajarkan kembali ilmu Allah tersebut. Introduksinya saya mulai dari kata mutiara tentang ilmu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jika engkau berada di dalam atau di jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. Jadi kalau kita sudah yakin apa yang kita lakukan ini benar, dan sudah yakin bahwa apa yang kita lakukan ini sesuai syar'i, sudah yakin bahwa yang kita lakukan ini sesuatu jalan yang menuju kepada Allah, maka lakukan dengan berlari. Artinya jangan sepotong-sepotong, jangan tanggung-tanggung. Lakukan saja segalanya. Tenaga maksimum yang kita miliki, harta yang maksimum kita miliki, ilmu yang maksimum kita miliki. Kalau seorang dosen, sampaikan seluruh ilmunya. Kalau seorang ustadz, sampaikan seluruh ilmu pengetahuannya. Kalau kita seorang yang memiliki otot, sampaikan untuk membantu. Apabila kita dokter, membantu yang sakit dengan seluruhnya, dengan seluruh keilmuan yang dimilikinya. Yaitu itu maksudnya berlarilah. Jangan tanggung-tanggung. Jangan diecel-ecel, jangan dicicil-cicil. Semuanya aja sampaikan. Karena ilmu itu tidak akan pernah berkurang dalam diri kita. Bahkan kita bertambah dengan kita mengajarkan. Itu artinya maka berlarilah. Tetapi jika itu berat untukmu, berlari-lari kecillah.
Artinya lakukan dengan semampu kita. Gitu. Kalau tidak bisa dengan kencang, semampu kita saja. Gitu ya. Kita bisanya cuma 2 ayat, 2 ayat. Kita bisanya 1 ayat, 1 ayat. Kita bisanya setengah ayat pula. Begitu. Kita bisanya hanya bagian X, kita bagian X. Kita bagian E, bagian Y. Ya, itu maksudnya lari-lari kecil aja. Sejauh yang kita bisa. Maka di Masjid Mu'alimin ini insya Allah kemarin ketua bagian keimaman itu Pak Saleh sudah membuat struktur para khotib Jumat melibatkan sebanyak-banyaknya warga dari jamaah ini. Sebanyak-banyak. Malah 2/3 sepertiga. Jadi 2/3 kita. Sepertiga dari luar. Kita juga menghadirkan Pak Said untuk menyampaikan bagaimana cara menjadi khotib. Kita didik, kita semua di sini siapa saja. Bagaimana cara menjadi khotib? Ada rukunnya, ada syaratnya, kemudian ada tata caranya, bahkan ada etikanya. Sehingga insya Allah lama-lama kita akan memiliki para imam yang cukup di masjid ini. Itu yang kedua. Berlari-lari kecil lah. Yang ketiga, saya putih. Jika lelah, maka berjalanlah. Jadi turun pangkatnya dari berlari, lari-lari kecil, berjalan. Dengan berjalan. Jadi ini kias. Semuanya kias ini. Ini adalah misal. Ingat di dalam Al-Quran banyak sekali kias dan misal-misal. Di sini pun sama. Berlarilah, lari kecillah, sampai berjalanlah. Itu artinya yang keempat, jika kamu tidak bisa berjalan pun, maka merangkaklah. Artinya paksakan. Kalau secara fisik, yang pakai kursi roda lah ke masjid. Yang pakai itek lah ke masjid. Yang pakai mobil lah ke masjid. Yang bisa jalan kaki lah ke masjid. Yang belum bisa datang subuh minimal seminggu sekali tiap ahad seperti sekarang. Kalau bisa tambah jadi 3 hari, tambah jadi 4 hari. Kalau tidak bisa seminggu sekali, minimal sebulan sekali, sholat Jumat ke masjid, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu namanya merangkak. Gitu. Jika kamu tidak bisa, merangkaklah. Tapi ada yang paling penting, tapi jangan pernah engkau berhenti atau berbalik arah. Artinya kalau kita memang akhirnya mentok, jangan sampai berhenti, jangan sampai berbalik arah kepada jalan Allah. Itu maksudnya. Jangan sampai berhenti, jangan sampai berbalik arah dari jalan Allah. Mari kita lihat doa yang sering diajarkan ustadz-ustadz kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Begitu. Allahumma itu sebetulnya mewakili ya ayyuhallah. Jadi dipendekkan menjadi Allahumma, maka diterjemahkan menjadi ya Allah. Ini dari 2 kata. Inna sesungguhnya, ni itu aku, sesungguhnya aku, untuk menekankan as'aluka, ka-nya adalah aku, kamu, kepada kamunya itu adalah sebetulnya engkau, yaitu Allah. Ini sesungguhnya aku, as'aluka, memohon kepadamu, balik ke depan, yaitu Allah. Jadi aku memohon kepadamu ya Allah, kalau dibalikkan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilman nafi'an. Ilman adalah kata nakiro, nafi'an adalah nakiro, ilman adalah nasob, nafi'an adalah nasob. Maka kedua kata kalau bergandengan sama semua ciri-cirinya, berarti ini sifat. Disebut mausuf sifat atau na'an matut. Maka diterjemahkannya menggunakan yang. Ilmu atau ilman nafi'an. Nafa'a, manfaat, yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat. Yang kita minta kepada Allah itu ilmu yang bermanfaat. Wa sebagai penghubung, sebagai huruf atop. Rizqon toyiban itu harus sama persis dengan ilman nafi'an. Dari harokatnya, dari i'robnya, rizqon.
rizki toyiban, yang toyib, yang bersih, yang baik. Begitu. Kita meminta juga rizki yang toyib atau yang baik. Wa amalan mutakobbalan. Amal-amal yang diterima. Sama juga bentuknya tulisan. Ini boleh saja saudara baca, tetapi tidak berhenti sampai dibaca. Tetapi dalam pikiran kita, kita ini harus mencari ilmu dan akhirnya ilmu itu menjadi manfaat. Ingat cerita manfaat itu di seri pertama sudah disampaikan. Bahwa kita manusia, ujung-ujungnya adalah memberi manfaat. Rizki yang toyib, toyib dalam hal kita menerimanya, toyib dalam hal kita menggunakannya. Oleh karena itu tadi Pak Saleh menyampaikan di sini sekarang sedang melakukan berbenah untuk merenovasi beberapa sarana masjid. Silahkan sampaikan kepada terutama anak-anak kita yang sudah tidak di sini, yang dulu pernah menikmati masjid ini dipimpin oleh Pak Dimyati, pernah menikmati bagaimana ajaran-ajaran Islam disampaikan di masjid ini, yang sekarang sudah bekerja, yang sekarang sudah nunjau di sana, sampaikan bahwa masjid ini sedang berenovasi agar mereka turut mewakafkan di masjid ini dengan segala macam rezekinya. Dan kemudian amalan yang diterima, tentunya amalan-amal yang diterima larinya kepada hati kita, niat kita. Inna amalu biniat. Agar dengan niat yang lurus, niat yang benar, niat dengan karena Allah, maka ilmu-ilmu atau amalan-amalan yang kita sampaikan itu memberi manfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah introduction-nya. Mari kita lihat yang pertama tentang Al-Quran yang menyampaikan tentang ilmu. Yang isinya adalah Rasul adalah orang yang berilmu. Di dalam surat Anbiya ayat ke-7, tentunya bukan hanya di ayat sini saja, bukan hanya di surat ini saja. Wa ma arsalna qoblaka, kami tiada mengutus sebelum kamu, qoblaka, qobla sebelum, qoblaka sebelum kamu, wama maknya adalah tidak, dan kami tidak mengutus, arsalna maknya adalah kami sebagai domir. Kami tiada mengutus sebelum kamu illa kecuali rijalan, laki-laki, nuhi ilaihim, atau diterjemahkan menjadi beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu ilaihim, kepada mereka. Jadi poin kedua ini, kecuali laki-laki yang diberi wahyu kepada mereka, ini bahasa polite, bahasa puitis. Sebetulnya tidak perlu pakai ilah, langsung saja bahwa kami mengutus, tidak pakai tiada pula. Di balik bahasanya karena bahasa puitis, kami mengutus sebetulnya beberapa orang laki-laki yang beri kami wahyu, begitu bahasa lurusnya. Tapi kemudian dengan bahasa Al-Quran, kami tiada mengutus. Jadi tiada lain selain mengutus beberapa laki-laki yang kami beri wahyu. Fa maka as'alu, maka tanyakanlah oleh kalian. Dengan ada waw alif itu jamaah. Maka tanyakanlah oleh kalian ahlal dikri, yaitu kepada orang-orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun. Jika kalian, kuntum dari antum, kalian la ta'lamun, kalian tidak, laknya itu mengetahui. Karena laknya ada alif menjadi tidak, apabila tidak ada alif menjadi sungguh. Jika kalian tiada mengetahui. Jadi poinnya bahwa Rasul itu adalah orang yang berilmu. Dan kalian bertanyalah kepada mereka yang berilmu. Dalam kasus hari ini, Rasul sudah tidak ada. Turunan dari Rasul yang diberi ilmu terus berkembang, membesar, yang disebut para imam, yang disebut para alim ulama, yang disebut para ustadz. Maka tanyalah mereka. Jangan segan-segan untuk bertanya tentang A, B, C, dan sebagainya kepada para ulama, kepada para ustadz. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bertanyalah kepada yang berilmu. Ditekankan lagi di sini,
Wa ma arsana min qablika, sama kami tidak mengutus sebelum engkau. Ila rijalan nuhi ilaihim. Loh kok hampir sama? Iya, padahal suratnya beda. Ada di An-Nahl, ada di ayat ke-43. Melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Faslu ahlal dzikri, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan atau yang berilmu tadi. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Ternyata memang di dalam Al-Quran sering ada beberapa ayat diulang maknanya, bahkan diulang persis kata-katanya, bahkan diulang persis huruf-hurufnya. Untuk memberi keyakinan, memberi penekanan atau memberi taukid bahwa ini penting disampaikan. Yang ketiga, di sini disampaikan contoh tentang Nabi Lut mendapat hikmah dan ilmu. Di An-Anbiya ayat ke-74, Waluton, kepada Lut atainahu hukman, kami telah berikan hikmah, wa ilman, dan ilmu. Nah, jadi nanti hikmah ada definisinya di belakang di ayat yang lain, bahwa hikmah itu orang yang diberi kemampuan untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan begitu cemerlang. Itu yang disebut hikmah. Tidak semua orang mendapatkan hikmah. Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan hikmah, gitu ya. Hikmah dan ilmu. Wa nazainahu minal qaryati allati kanat ta'malul khobaisa. Dan telah kami selamatkan dia dari kota yang mengerjakan perbuatan keji. Jadi kota yang mengerjakan perbuatan keji itu yaitu yang dulu pernah diberikan beberapa contoh di Al-Quran. Ada satu kota yang semuanya melakukan sebuah kekejian, yaitu ada LGBT dan sebagainya. Jadi kami selamatkan dari dia kota yang mengerjakan perbuatan keji. Gitu. Diselamatkanlah Lut itu. Dan Lut itu telah diberi hikmah dan ilmu. Innahum kanu qauma sawin fasikin. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Nah, ini mau menunjukkan bahwa Nabi Lut itu di antara situasi yang begitu sulit di dalam sebuah kota yang tanda atau bahasa Sundanya gemprah, dia tidak tergoyah, bahkan dia mendapatkan ilmu, dia mendapatkan hikmah untuk tetap lurus kepada jalan Allah. Kemudian Nabi Sulaiman mendapat pemahaman serta hikmah dan ilmu juga. Di ayat ke-79 masih di surat An-Anbiya. Maka fahamnaha, telah memberikan pengertian Sulaiman kepada Sulaiman. Wakulan ataina hukman wa ilman. Diulangi lagi. Dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Wasahorna, dan kami tundukkan ma'a Daudal jibala yusabihna wa toiro. Dan telah kami tundukkan gunung-gunung aljibala dan toiron, burung-burung. Sebuah bertasbih bersama Daud. Ma'a Dauda, bersama Daud. Wakuna fa'ilin, dan kamilah yang melakukannya. Fa'ilin, ini adalah isim fa'il. Fa'ilin, tetapi jamak. Sering Allah memanggil dirinya aku, yaitu na, tetapi juga sering memanggil kami. Para imam menerjemahkan, mentafsirkan yang disebut na itu aku karena dia melakukannya sendiri, seperti beberapa kegiatan, beberapa sunatullah yang Allah lakukan sendiri. Namun juga sering memanggil kami karena perlakuannya dilakukan dibantu oleh para malaikat, maka disebutlah kami.
Namun ada para imam juga menyampaikan, kata kami walaupun untuk sendiri dirinya sendiri, sebagai kata polite, sebagai kata yang sopan. Karena sopan maka diam dirinya itu bukan aku, bukan saya, tapi kami. Seperti orang Indonesia juga, orang Arab juga demikian, sering mengatakan, terutama kita contekannya dari orang Arab, anta, anta itu kamu. Orang Jakarta bilangnya ente, kamu juga. Inta orang Arab Mekah bilangnya begitu. Harusnya. Tetapi sering mengatakan antum walaupun dia sendiri. Antum itu kalian untuk orang banyak. Tapi kita sebut antum dari mana? Antum itu adalah polite. Itu adalah kesopanan. Bilang kepada satu orang tapi menggunakan kata jamak. Antum begitu. Nah jadi kita tidak perlu kemudian menyalahkan orang. Kenapa saya dipanggil antum? Saya kan sorangan. Kan gitu. Tidak perlu. Itu adalah polite. Nah di sini kami dalam hal ini Allah telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum dan kepada masing-masing. Tentang hukumnya adalah interpretasi dari para pentafsir. Dan kepada masing-masing mereka, wakula, kula itu kepada setiap, ataina, kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Hukman wa ilman. Karena dia berdua, yaitu nanti Nabi Sulaiman akan di ayat berikutnya juga akan disampaikan tidak sendiri. Wasahorona ma'a Dauda, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung semua bertasbih kepada Daud dan kamilah yang melakukannya. Di nomor 5 ini disampaikan bahwa ternyata Sulaiman bersama Daud mendapatkan kelebihan ilmu tadi. Dan sesungguhnya kami telah memberi kepada Daud dan Sulaiman, yaitu walakod, sungguh, lakon itu sungguh, ataina kami berikan kepada Daud. Maka Daudnya di situ adalah harus nasab karena dia sebagai maf'ul. Dauda wa Sulaimana, bukan Daudu karena dia bukan sebagai fa'il. Jadi Dauda wa Sulaimana ilman. Gitu. Bahwa kami telah memberi ilmu atau kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Ilmunya disimpan di belakang, di dalam terjemahannya dikedepankan. Memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Waqala, dan keduanya mengucapkan alhamdulillahilladzi fadollana. Dan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami, fadol dari fadolana, yang telah memberikan atau melebihkan kami ala kasirin minal ibadihil mu'minin, dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Ternyata di nomor 6 Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub juga memiliki ilmu. Dan ingatlah hamba-hamba kami wadhkuru ibadana dari abdi ibadana Ibrahim, jadi hamba-hamba kami yaitu Ibrahim wa Ishaqo wa Yaquba gitu. Jadi kalau nama-nama di Al-Quran yang semuanya tanpa tanwin, isim ghairu munsharih, ini adalah orang-orang atau para nabi atau para rasul yang bukan di keturunan Arab. Itu adalah biasanya keturunan-keturunan ke Ibrahim sana. Yang masih dekat di daerah Palestina. Kalau orang Arab seperti Muhammadun itu pakai tanwin. Jadi di sini adalah Ibrahim wa Ishaqo wa Yaquba. Jadi mereka bertiga itu Ibrahim, Ishak dan Yakub ulil aidi, yang mempunyai al-absori, perbuatan-perbuatan besar. Absorinya ini sebetulnya penglihatan kalau terjemahannya. Penglihatan, tetapi penglihatan itu ada 3. Ada absoro, ada ro'a gitu. Nah salah satunya itu absoro, penglihatan yang dalam. Jadi lebih ke mengetahui gitu. Lebih ke ilmu, lebih ke ilmi.
Jadi absoro juga ilmu. Tadi ahlul dzikri juga ilmu, pengetahuan. Jadi kata ilmu itu tidak ditulis dari kata alif, dari kata ilmu dari alif lam dan mim saja, tapi juga ada dari kata-kata yang lain yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah ilmu. Yang ketujuh, kita ambil di Al-Quran. Artinya bukan hanya tujuh, tetapi ini yang kira-kira similar di tempat lain. Diambil salah satunya, Al-Ankabut ayat ke-49. Bal, gitu ya. Bal atau bahkan sebetulnya penerjemahannya. Bahkan atau sebenarnya. Huwa, tapi diterjemahkan jadi Al-Quran. Karena sebelumnya ayat ini menjelaskan tentang Al-Quran. Balhuwa, bahkan dia, begitu. Diterjemahkan sebenarnya Al-Quran itu adalah ayatun. Ayatun, tanda-tanda. Ayat-ayat itu atau tanda-tanda bayinat. Bayinat itu adalah keterangan atau penerangan. Diterjemahkan menjadi yang nyata. Jadi ayat-ayat yang nyata, ayat-ayat yang memberi penerangan, begitu bahasa. Ada juga surat Bayyinah, diambil dari kata keterangan, gitu ya. Jadi sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata. Fi di dalam suduri, di dalam dada-dada, di dalam dada, aladina orang-orang yang utul ilma. Ini jelas orang-orang yang diberi ilmu. Jadi bagaimana Al-Quran itu menjadi nyata kalau kita tidak berilmu? Tidak akan ada kemudahan. Walaupun ada beberapa ayat di dalam Al-Quran begitu mudah orang yang tidak sekolah pun mengerti. Tetapi ada ayat-ayat yang harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan baru bisa mengerti. Di dalam Al-Quran itu. Sehingga kalau kita itu punya ilmu, kita itu ingin mengerti Al-Quran secara kafah, secara menyeluruh, harus punya ilmu. Karena di sini dikatakan Al-Quran itu menjadi nyata, clear, gitu bahasanya. Clear and clean, Al-Quran itu nyata isinya itu. Menapak begitu. Bukan ilusi, bukan syair. Tetapi nyata di dalam orang-orang yang diberi ilmu. Jadi ada syaratnya. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang jolim. Illa zolimuna. Ini kalau sudah pakai una itu mereka gitu. Mereka orang-orang yang dolim. Jadi kalau saja kita mengingkari ayat-ayat Al-Quran, naudzubillahi min dzalik, kita menjadi termasuk orang-orang yang zalim. Jadi kalau begitu kuncinya agar kita mengenali Al-Quran sehingga menjadi nyata harus berilmu. Balik lagi ke situ, ilmu. Oleh karena itu di nomor 8 diambil lagi. Mulai mengerucut nih kepada diri kita. Kalau tadi itu adalah para nabi, kalau yang pertama itu tentang ilmu, hikmah dan ilmu. Kemudian terus kepada contoh para nabi, sekarang pada diri kita bahwa kita tuh harus berilmu. Barulah orang-orang yang berilmu itu dapat memahami permisalan dalam Al-Quran. Karena di Al-Quran itu banyak yang mutasabihat. Tidak secara clear menunjukkan A adalah A, B adalah B. Karena terlalu banyak dan terlalu tinggi yang mau disampaikan Allah. Diberilah misal yang kira-kira manusia mudah mengerti begitu. Nah permisalan-permisalan itu harus dimengerti. Di sini watilka. Dan perumpamaan amsalu dan tilka apabila perumpamaan ini kami buat untuk manusia apabila ketika tilka amsalu misal-misal ini permisalan-permisalan ini atau perumpamaan-perumpamaan ini nah ribuha fi'il mudhari dimulai dengan nun maka menjadi kami buat linnas untuk manusia wama yaqiluha ilal alimun dan tiada yang memahami kecuali ila al alimuna orang-orang yang berilmu. Jadi ila itu istisna pengecualian
Mustasnanya adalah alimuna. Yang dikecualikan dari siapa orang-orang yang berilmu itu? Dari yakiluha, dari orang-orang yang memahami. Jadi memahami kok dikecualikan dari memahami? Ditambahkan dengan kata ma, yaitu tidak. Jadi dikecualikan dari orang yang tidak memahami. Jadi kalau ada sekelompok orang yang tidak memahami atau dianggap manusia ini semuanya tidak memahami, kecuali begitu orang yang berilmu. Jadi bahasa lurusnya hanya orang yang berilmulah gitu yang akan memahami perumpamaan-perumpamaan di Al-Qur'an. Begitu bahasa kitanya menjadi mudah. Hanya orang yang berilmu yang akan memahami perumpamaan-perumpamaan di Al-Qur'an. Sampai ke-8 ini ditujukan kepada diri kita. Yang ke-9, kebenaran kauniyah, balik lagi ke seri pertama. Tujuan kita adalah bagaimana kauniyah ini agar kita pahami. Di sini dikatakan kebenaran kauniyah itu dibantah oleh orang yang tidak berilmu. Jadi dibalik sekarang bahasanya. Kalau saja kita berani membantah ilmu kauniyah, artinya kita itu dianggap orang yang tidak berilmu. Dibalik di sini. Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah menundukkan a'lam itu a itu apakah, apakah, lam itu tidak, diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi tidakkah. Taro kamu anallaha sahorolakum, sesungguhnya Allah telah menundukkan bagi kalian fisamawati, yang ada di langit, wama, dan apa yang ada fil ardi, yang ada di bumi. Wa asbago alaikum ni'amahu zohirotan wa batinatan. Dohiron, yang dohir, yang kelihatan, wa batinatan, yang tidak kelihatan. Dan menyempurnakan untuk kamu nikmatnya lahir dan batin. Wa minan nasi mayuh zadilu fillahi bighairi ilmi, dan di antara manusia, wa minan nasi, dan dari manusia, man, siapa yang yuzadilu, yang membantah fillahi, tentang Allah, bighairi ilmi, ghairi tanpa, dengan tanpa ilmu, gitu. Jadi di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, walahudan, dan tanpa petunjuk, wala kitabin, tanpa kitab, munirin, kitab yang memberi penerangan. Karena kitabin dan munirin sama. Balik lagi tadi, sama-sama nakiro, sama-sama pakai kasroh, sama-sama perlakuannya, sehingga ini adalah mensifati mausuf dan sifat. Jadi kitab yang memberi penerangan. Itu. Jadi jangan sampai kita berani menolak, berani membantah kauniyah tanpa ilmu pengetahuan yang jelas, tanpa petunjuk yang ada, tanpa penerangan-penerangan atau dari kitab-kitab yang memberi penerangan. Jadi harus berhati-hati bahwa ketika kita membantah sebuah kauniyah, maka dia harus cukup ilmu pengetahuannya untuk membantahnya. Begitu. Yang 10, Allah meninggikan orang yang berilmu. Tadi perlakuannya, sekarang personnya kita. Allah meninggikan orang yang berilmu di dalam Al-Muzadilah ayat ke-11. Hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, itu sering. Apalagi nanti kalau bulan puasa, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Itu hai orang-orang yang beriman. Idza, apabila, nah, sering di Al-Qur'an ketemu idza, ketemu juga id yang pakai sukun. Itu bedanya kalau ida itu ke depan, apabila. Tapi kalau id itu ketika sudah terjadi. Tapi sama, id dan ida. Id itu ketika, itu biasanya menjelaskan nanti sesuatu yang pernah terjadi.
Tapi kalau mau menjelaskan sesuatu yang pernah terjadi di masa yang akan datang, contohnya di akhirat kelak, pakai id juga. Id. Ketika manusia kemudian meminta kembali ke dunia, nah itu pakai id juga. Tapi kalau apabila idza itu lebih untuk apa namanya menjelaskan yang akan datang. Apabila dikatakan kepadamu idza kila, kila itu dari kaul, dari kula, ya kulu, tetapi ini dimajhulkan menjadi kila apabila dikatakan lakum kepadamu tafasahu, berlapang-lapangkah fi majalisi kita ini yang sekarang berkumpul, fi majalisi, di majelis-majelis ini gitu ya. Berlapang-lapanglah dalam majelis. Fafsahu yafsahi lahu lakum. Di sini kalau jawabannya afsahu, maka lapangkanlah, dijawab dengan harusnya di sini jajem. Yafsah pakai sukun. Yafsah, tetapi karena ada alif lam, Allahu, tidak mungkin sukun bertemu sukun, yang mati bertemu yang mati, maka diselipkan kasroh. Jadi yapsahillahu lakum. Karena di dalam bahasa Arab yang namanya kata kerja itu hanya diakhiri dengan domah, yaitu dengan ropa, dengan domah, diakhiri dengan fathah, nasab, atau diakhiri dengan jajab, sukun. Tetapi khusus ketika dia dijajemkan oleh situasi, dalam hal ini posisinya karena dia adalah jawab dan syarat, maka ketika dia sukun bertemu sukun, maka dihidupkan suaranya. Sehingga orang membaca menjadi mudah. Jadi tidak yapsah Allahu, tetap orang Indonesia bisa. Kita orang lidah orang Indonesia bisa. Bilang aja yapsah Allahu. Itu boleh. Tetapi orang Arab tidak begitu membacanya. Yapsahillahu laku. Dihidupkan dua mati itu. Begitu. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan. Yapsah, kelapangan untuk kamu. Gitu ya. Wa idza qila ansuju fansuju gitu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Ya rafa'illahu ladina amanu minkum. Niscaya Allah akan meninggikan di sini orang-orang yang beriman di antara kamu, minkum waladina, dan mereka dan orang-orang utul ilmi, dan orang-orang yang diberi pengetahuan, darajat. Jadi yang diberinya apa? Diberi beberapa derajat bagi orang yang berilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi sekarang kepada diri kita, kepada jisimnya, Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu. Jadi kalau demikian tentunya kita didorong ini oleh Allah di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Jadilah orang-orang yang berilmu, pergilah ke majlis taklim, begitu. Jadi ada dua poin di dalam satu ayat ini. Satu, mengajak kita berlapang-lapanglah ke majelis. Kedua, yaitu berimanlah, carilah pengetahuan agar kita ditinggikan dari setelah kita beriman. Jadi di antara orang-orang beriman naik satu tingkat lagi beberapa derajat, yaitu orang-orang yang beriman dan yang berilmu. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-11 yang saya kumpulkan, dianugerahi ilmu berarti diberikan kebaikan yang banyak. Nah, ini kepada diri kita ujung-ujungnya. Al-Baqarah ayat 269, Allah menganugerahkan al-hikmah, al-hikmata man yasa'u, gitu. Nah, di sini didefinisikan oleh para alim ulama, yang dimaksud dengan hikmah itu adalah kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau saudara membaca terjemah dari Kemendag, kemudian ada pakai dalam kurung,
Itu pasti di Al-Qur'annya tidak ada kata-katanya, tetapi itu diberikan, ditambahkan, ditafsirkan oleh para penafsir. Jadi ditafsirkan yang dimaksud dengan hikmah itu adalah kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah orang yang diberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Waman yu'tal hikmata, dan barang siapa yang dianugerahi ilmu, faqad, qad itu sungguh atau benar-benar, utia khairon kasiron, telah dianugerahi karunia yang banyak, atau khairon, kebaikan, kasiron yang banyak, artinya gitu, kebaikan-kebaikan yang banyak, tapi diterjemahkan menjadi karunia yang banyak di dalam kehendak. Wa ma yadzakkaru ila ulul albab, dan orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran dari firman Allah, pelajaran dari Al-Quran, pelajaran tadi yang ada berbagai macam misal. Setelah kita berilmu, setelah kita pergi ke masjid, dan ternyata ada contohnya para nabi sebelumnya, sehingga kepada kita sekarang, semoga kita berilmu, sehingga kita mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak dalam hal ini mendapatkan hikmah, yaitu kepahaman di dalam atau memahami tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, baru dilengkapi dengan beberapa hadis tentang ilmu. Hadis yang berkaitan dengan ilmu itu yang pertama, belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan. Jadi ilmu itu untuk ketentraman dan ketenangan. Orang yang berilmu itu akan tentram. Dia tidak akan merasa takut pada sesuatu ujian yang ada di depan mata. Dia akan tenang. Dikasih ujian seberat apapun, kelihatan dia tenang. Dikasih ujian yang menurut orang lain berat, dia kelihatan tenang. Karena dia punya ilmunya. Dia pun akan tentram. Dia tetap akan beribadah. Dia tetap akan beriman pada saat ujian yang sangat berat sekalipun. Itu akibat orang itu berilmu. Tetapi diteruskan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Rendah hatilah kepada guru-guru kalian, kepada ustadz kalian, kepada imam kalian, kepada siapapun. Baik di rumah, kepada istri yang telah menyediakan makanan dengan enak, dengan suasana yang enak, rumah yang enak. Dia adalah guru kita. Kita juga harus rendah hati kepada orang tua yang mengajarkan ketika kita kecil, kepada ibu yang menjadi madrasah pertama, kepada tukang sampah yang memunguti sampah, karena tanpa dia bagaimana kita punya suasana di ruangan kita. Kepada pengatur-pengatur kita, kepada guru-guru kita. Guru kita dalam tanda kutip bukan yang ngajar di kelas saja, tetapi siapapun sebetulnya guru di bidangnya masing-masing. Supir adalah guru para penumpangnya. Sebagai contoh tadi, kita harus rendah hati. Kalau kita duduk di mobil, disupiri orang, tidak perlu kemudian kita cerewet, belok kiri, belok kanan, ulah gitu, ulah kia. Itu membuat supirnya riweuh, malah menjadi kaweur. Biarkan, kita rendah hatilah. Mungkin supir itu punya pertimbangan. Ulah begitu, ulah begini. Nah, sebagai contoh, artinya kita tidak rendah hati pada supir. Apalagi memang supir yang sengaja dijadikan supir utama kita, gitu. Ini bukan berarti Pak Dimyati jangan ribut kepada Ibu Dim, karena Ibu Dim yang nyetir. Kemudian Bu Dim kiri, Bu Dim kanan, jangan gitu ya Bu. Kita harus rendah hati, biarkan aja. Mau mundurnya pelan, gitu ya. Mau mundurnya terlalu kiri, biarkan, gitu ya. Rendah hatilah, gitu. Itu sebagai contoh, begitu. Rendah hatilah kepada orang yang kamu belajar darinya. Apalagi kita belajar tajwid, belajar kita tahsin, belajar Al-Quran, belajar hadis dari seseorang, maka seseorang itu harus kita hormati. Kita harus rendah hati di depannya. Yang kedua, berilmulah sebelum kamu berbicara. Berilmulah sebelum kamu berbicara, apalagi beramal atau beraktivitas. Nah, kita sering loncat langsung kita beraktivitas, kita melakukan ibadah, kita melakukan amal-amalan yang lain, tanpa sebelumnya kita berilmu tentang hal tersebut. Berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal, atau beraktivitas. Al-Bukhari lah, ini hadis yang sangat sahih biasanya Bukhari ataupun Muslim. Ketiga, keutamaan ilmu itu
lebih baik dari keutamaan ibadah. Bayangkan dari Tirmidzi. Jadi ternyata di sini keutamaan ilmu lebih daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik keberagamaan kalian adalah sikap yang waro, yang hati-hati. Dia bisa hati-hati. Dari mana dia bisa hati-hati? Ketika dia punya ilmunya. Kalau tidak punya ilmu, mau hati-hati dari apa? Nggak ada, nggak bisa. Jadi ilmu ini penting. Bahkan dari kita, balik lagi, dari kita amal kita, yaitu ibadah kita ada di amal, ada di aktivitas, kita tetap harus pakai ilmu. Jadi keutamaan itu lebih baik dari keutamaan ibadah itu sendiri. Nah, sementara kita punya ustadz-ustadz kita semuanya minta supaya kita melakukan A, B, C, D, E, panjang sekali. Sikap semua di sini, tapi lupa memberikan ilmu kepada para santri. Memang kebanyakan para santri itu ingin disuapin aja. Yang sudah barang jadi gitu oleh Pak Ustadz itu. Yang sudah jadi aja Pak Ustadz, saya tidak mau belajar sendiri, saya tidak mau membaca sendiri, saya tidak mau menggali sendiri. Baik itu Al-Quran maupun hadis. Itu kebiasaan kita. Nah sekarang kita dengan bicara hari ini tentang ilmu, kita harus sadar, kita juga harus secara autodidak mempelajari ilmu itu. Baik tentang Al-Quran maupun tentang hadis maupun tentang hal-hal lain. Yang keempat, jadilah kamu orang berilmu. Ya, harus jadi ilmu paling tinggi sudah. Kalau tidak berilmu atau belum jadi berilmu, jadilah pelajar. Ya, levelnya lebih rendah, jadilah pelajar. Kalau juga tidak, jadilah pendengar. Apa bedanya? Kalau pelajar itu reguler, ada SKS-nya, ada ujiannya, ada bukunya, ada contohnya, ada pegangannya. Kalau pendengar itu bebas. Hari ini dengar tausiah, besok tidak. Hari ini dengar YouTube, besok tidak. Itu pendengar. Turun levelnya lebih rendah. Kalau bisa kamu berilmu, kalau tidak jadi pelajar, kalau tidak jadi pendengar, atau pencinta saja. Minimal suka kalau ada orang berbicara ilmu, pengetahuan. Senang sekali kalau mendengarkan ada tentang ilmu-ilmu apapun. Nah, tapi di sini baru dijazdi. Jangan kamu menjadi yang kelima. Yang pertama berilmu, kedua pelajar, ketiga pendengar, keempat pecinta ilmu. Jangan kamu menjadi orang yang kelima, yaitu pembenci ilmu. Maka binasalah kamu. Kalau kamu tidak suka dengan ilmu, maka kamu akan binasa. Tuh, jelas. Mari kita lihat yang kelima. Pada hari kiamat, tinta ulama ditimbang bersama tetesan darah syuhada. Artinya betapa tinggi waktu itu tinta ulama itu, para ulama itu menuliskan. Sekarang kan kalau kita lihat para imam atau para ustadz di kamarnya itu ada satu rantai. Robil Quran, ada satu rantai tentang apa? Ada satu. Itu dari mana? Dari para tinta ulama yang menuliskan hikmah-hikmah tadi gitu. Dan itu sekarang mulai dicairkan. Tulisannya pun Arab gundul begitu. Sekarang sudah mulai dicairkan, diterjemahkan oleh A menjadi buku, diterjemahkan oleh B menjadi buku, gitu ya. Misalnya Al-Hikam oleh Ataimiyah, itu bagus. Hikmah-hikmahnya di dalam itu ngambil dari yang serangkai tadi. Tinta ulama itu, hasil karya ulama itu ditimbang bersama tetesan darah syuhada. Tapi karena zaman sekarang itu sudah ada YouTube, sudah ada TikTok, sudah ada, itu pun nanti ditimbang oleh Allah. Kalau dia berbicara sesuatu yang baik dan kemudian disebarkan kepada orang banyak, itu klasifikasinya sama dengan tinta ulama ini. Akan ditimbang selayaknya darah syuhada. Jadi sesuatu yang sangat bernilai. Walaupun ini hadis bukan Al-Quran. Nah tentunya kalaupun itu hadis akan memberi makna minimal menjadi kata mutiara kita yang dapat kita pelajari. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ilmu adalah pemimpin amal. Jadi ilmu itu lokomotifnya amal. Dan amal adalah pengikutnya. Jadi amal di belakang daripada ilmu. Artinya ilmu diiringi dengan perbuatan. Jadi bukan perbuatan, tapi ilmu diiringi dengan perbuatan. Barang siapa berilmu, maka dia harus berbuat sesuai dengan ilmunya. Begitu.
Dan nomor ke G. G itu berapa ya? 6. Oh, masa 6? Ah, Pak Soleh mah. 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, lelaki manapun yang Allah telah memberikan kepadanya suatu ilmu, lalu ia menyembunyikannya. Nah, itu baru kemudian di sini jangan menyembunyikan ilmu tadi seperti yang di menit-menit pertama, sampaikan saja ilmu yang kita miliki kepada orang lain, maka kelak di hari kiamat Allah melucutinya dengan cambuk api. Jadi nggak boleh kita menutupi ilmu. Apa yang kita miliki sampaikan. Kalau kita jadi dosen, buka semua ilmu, sampaikan aja. Jangan ada, ini mau untuk saya nanti. Jangan. Untuk menjawab kalau mahasiswa masih bertanya lagi, jangan. Keluarkan semua. Pasti kita akan bertambah ilmu kita. Nah, kalau yang ke-9, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ilmu merupakan kehidupan Islam dan pilar iman. Barang siapa menguasai suatu ilmu, niscaya Allah menyempurnakan pahalanya. Barang siapa belajar ilmu lalu mengamalkannya, niscaya Allah mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang tidak ia ketahui. Nah, itu hebatnya orang yang menyampaikan ilmu, yang kafah tadi semuanya dikasih. Nanti Allah akan memberikan sesuatu gitu ya, ilmu-ilmu lain yang sebelumnya dia tidak ketahui. Tiba-tiba kok saya pinter aja ya. Ketika kita heran ya ngelihat rekaman, kok kita bisa bicara begitu. Itu adalah Allah yang memberikan. Kok kita bisa sih menjawab ini, menjawab itu yang tidak kebayang pertanyaannya begitu sulit begitu. Kok bisa saja ya? Itu semua datang dari Allah karena Allah akan memberikan ilmu yang kita sendiri sebetulnya belum ketahui. Ketika kita sering menyampaikan atau menyampaikan ilmu kepada orang lain. Ke-10, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengajak kepada suatu jalan kebenaran, dia mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya. Kalau ini sering kita dengar ya, bahwa kalau kita melakukan atau menyampaikan sesuatu, menyuruh pada kebenaran dan orang itu melakukannya, insya Allah kita pun mendapat pahala. Barang siapa mengajak kepada jalan kesesatan, dia mendapat dosa sebanyak yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya. Tidak mengurangi sedikit pun dosa mereka. Tuh, jangan sampai kita menebarkan, ini bahayanya zaman sekarang di WA ini, di WA grup. Kalau dikirim yang baik, insya Allah kita mendapat kebaikan. Kalau kita menebar sesuatu yang salah, apalagi itu fitnah, kita mendapatkan itu dosa fitnahnya. Na'udzubillahi min dzalik, gitu. Kemudian diriwayatkan dari Abu Sa'id, bukan dari Pak Sa'id ya. Kalau ini Pak Sa'id kan, Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mencatat sunahku. Ini zaman Rasul dulu. Jadi sunnah itu dulu dihafal gitu. Barang siapa mencatat selain Al-Quran, waktu itu para sahabat itu diminta untuk mencatat apa-apa yang menjadi wahyu. Ya, yaitu Al-Quran. Hendaklah dia menghapusnya. Jadi kalau selain Al-Quran jangan dicatat. Nanti mungkin wallahu alam takut pahili kali ya yang dicatat. Ini dari Allah Al-Quran atau ini cuma hadis gitu. Jadi waktu itu jangan sudah Al-Quran aja yang dicatat. Dan ceritakan saja. Nah, jadi yang namanya hadis itu diceritakan. Makanya ketika perawi hadis itu mendengar ceritanya dari siapa. Dari ini, perawinya siapa. Nah itu bukan dari catatan. Kalau Al-Quran ada sebagian catatan. Begitu. Dan ceritakan saja tentangku, yaitu hadis tadi. Cerita tentang Rasul itu disebut hadis. Tidak ada dosa atasnya. Barang siapa, nah itu yang paling penting yang di bawahnya. Barang siapa berbuat bohong mengatasnamakanku, dengan sengaja, padahal aku tidak mengatakannya, hendaklah ia bersiap-siap untuk menempati tempat duduknya dari api neraka. Jadi hati-hati kalau kita bilang ini ada di hadisnya tanpa kita tahu persis di kitabnya sebelah mana, nomor keberapa, hati-hati. Karena itu akan mengakibatkan kita ditempatkan duduk di api neraka. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melapangkan seorang mukmin dari suatu kesusahan di dunia, Allah melapangkan kesusahannya pada hari akhirat.
Ini ada juga di hadis lain. Bahwa Allah menyukai orang yang membantu orang lain, yang membayarkan hutangnya, yang membuat bahagia orang lain, daripada iktikaf sebulan di masjid. Itu ada di hadis yang lain. Di sini juga dikatakan, orang itu atau Allah itu akan melapangkan orang yang melapangkan kesusahan orang lain. Gitu ya. Barang siapa mempermudah seseorang yang dalam kesulitan, Allah memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Sampai di sini itu dilengkapi dengan hadis-hadis yang lain. Tapi yang ketiga, Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Jadi jangan berhenti menolong orang lain karena Allah akan menolong kita. Nah, barang siapa melalui suatu jalan untuk mencari ilmu seperti kita, barang siapa melalui suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Nah, sampai Rasul mengatakan pergi ke masjid itu raudhoh. Raudhoh itu jalan surganya Rasul. Sekarang diperebutkan oleh orang yang pergi ke Madinah. Itu adalah jalan untuk mencari ilmu bagi Rasul. Yaitu ketika dia pulang pergi terus antara masjid dan rumah, masjid yang rumah. Ya sekarang semuanya sudah di dalam masjid di Madinah ya. Kalau dulu itu adalah tempat berjalan dan itu akan memudahkan untuk jalan ke surga. Dan setiap kaum yang berkumpul dalam suatu tempat ibadah seperti kita hari ini di majelis ini, seperti tadi di dalam ayat Al-Qur'an, untuk membaca kitab dan mempelajarinya. Nah, ditambahkan, kita memang terbiasa di Indonesia ini dari dulu sudah jadi biasa membaca kitab sudah sangat sering. Kadang-kadang seminggu ada beberapa majelis taklim yang isinya membaca. Tetapi kemudian tidak belajar daripada isinya. Membaca saja. Ya bagus, membaca itu dapat pahala. Tapi diteruskan dengan mempelajarinya, maka Allah menurunkannya ketenangan. Balik lagi ke yang pertama. Dan mereka diselubungi rahmat, dan mereka dikerumuni malaikat, serta Allah menyebut-nyebut mereka dengan bangga kepada makhluk-makhluk lain atau makhluk-makhluk di sisinya. Gitu. Dan barang siapa lalai terhadap amal kebaikannya, dia tidak akan dapat menembusnya dengan pangkat kebangsawanan atau nasabnya. Artinya bahwa barang siapa yang lalai melakukan amal kebaikan, maka tidak bisa ditebus karena dia seorang bangsawan, karena dia seorang punya kedudukan, karena dia punya jabatan. Tetap saja tidak akan ada manfaatnya selain mereka yang berilmu. Begitu. Maka kesimpulannya sebagai penutup, kira-kira waktunya pas nih membacakan kesimpulan. Ilmu adalah membuka jendela dunia dan perintah Allah untuk dipelajarinya. Kayaknya kita setuju dengan nomor satu ini ya. Oke, kita simpulkan harus setuju semua. Kalau tidak kita ganti nih. Saya coret nih. Ilmu adalah membuka jendela dunia. Betul kan dengan ilmu itu? Pekan lalu saya ajak bapak-bapak jadi astronot. Nah, kan jadi membuka jendela dunia. Kalau kebetulan kita di bagian Bandung ini agak sulit. Kalau di tempat-tempat yang terbuka, sekarang ini di bulan-bulan ini ada meteor yang mendekati bumi setiap ba'da subuh itu. Ada meteor. Cuma kita nggak bisa lihat ya di tempat lain yang awannya bagus atau bahkan awannya tidak ada, itu bisa melihat gitu ya. Ilmu adalah membuka jendela dunia dan perintah Allah untuk dipelajari. Kedua, terlebih ilmu agama. Bukan untuk dibanggakan atau hanya untuk pengetahuan dan wawasan, tapi dia menuntut kita untuk mengamalkannya. Sama dengan yang tadi ya. Tentunya juga setuju ya, ibu-ibu boleh catat yang nomor 2. Harus mengamalkan ilmu. Kesimpulan kita itu. Yang ketiga, kesimpulan ketiga, ilmu itu memanggil perbuatan. Jika dia menjawabnya, maka ilmu tetap bersamanya. Artinya, kalau ilmu itu kita laksanakan, kemudian ilmu itu kita sampaikan kepada orang lain, ilmu itu tidak akan pernah hilang, akan ada tetap dalam diri kita. Namun jika tidak, maka ilmu pergi darinya. Jadi pengetahuan yang kita miliki harus disampaikan ke orang lain akan tambah nempel. Tapi kalau kita diamkan, jangankan tidak nyampe ke orang lain, di diri kita pun akan hilang lama-lama. Kalau makin lama kita tidak menyampaikan ilmu kepada anak kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, kepada para
santri kita, maka lama-lama ilmu itu akan hilang dengan sendiri. Banyak sahabat-sahabat saya pernah belajar bersama-sama, misalnya ilmu nahwu sorof. Kita jalan terus, dia berhenti. Ketemu 1 tahun kemudian, sudah beda. Wah, saya mah sudah lupa. Sudah setahun tidak belajar lagi, lupa. Apalagi sudah 10 tahun. Itu mah dulu saya 10 tahun pernah dengar apa yang baru dikatakan. Pernah dengar 10 tahun, sekarang mah sudah tidak ingat. Itulah ilmu akan hilang dengan sendiri apabila dia tidak aplikasikan, dia tidak amalkan. Jangan sampai yang keempat, ilmu menjadi kebodohan dan keyakinan menjadi keraguan. Harusnya ilmu itu menjadi kepintaran, tapi menjadi kita bodoh karena ilmu tadi tidak dipakai. Keyakinan menjadi keraguan. Harusnya dengan ilmu kita menjadi yakin melakukan segala sesuatu termasuk ibadah maupun amalan-amalan yang lain. Jika kita berilmu, beramallah. Karena dengan ilmu itu barulah kita bisa beramal dengan yang baik. Dan jika kita yakin, maka majulah. Nah ini. Banyak orang berhenti sampai nomor 3. Tapi kalau suruh maju, jangan saya lah, takut saya mah, tak ada resikonya, dan sebagainya. Nah, maka kalau yakin maju. Nanti resikonya, itu urusan duniawi, resiko tuh nggak ada masalah. Lakukan aja, kalau benar lakukan. Resikonya, wah ditangkap, wah dipenjara, wah dipukul, wah di ini. Wah nanti nggak apa-apa, itu cuma urusan duniawi. Tapi Allah akan menilai itu sebuah kebaikan. Resiko duniawi. Di dunia itu hukum tidak syar'i. Jangan khawatir kalau ada cerita orang dihukum. Bukan berarti selalu salah. Hati-hati. Gitu ya. Itu. Maka majulah. Dan orang yang maju dan berani dan tahu ada resiko. Dan resiko itu memang datang. Insya Allah akan Allah bayar itu dengan kebaikan. Nah. Baru yang kelima. Ini. Setuju nggak nih? Keutamaan yang dimiliki oleh orang yang berilmu berada di atas segalanya. Ilmu itu apabila diberikan kepada orang lain bukannya makin berkurang, melainkan justru semakin bertambah. Terasakan oleh Bapak dan Ibu selama ini. Terutama para dosen nih, kita di mu'alimin, orang-orang yang berilmu ini mu'alimin ini, pengajar. Menyampaikan ilmu dan menuntun orang lain memiliki ilmu, menyampaikan ilmu dan menuntun orang lain untuk memiliki ilmu adalah memberi manfaat sepanjang masa kepada yang menerimanya. Alhamdulillah para dosen. Dan menjadi amal yang terus mengalir sampai di akhirat. Para ustadz ya di sini yang selalu mengajarkan ilmu. Gitu. Setuju kira-kira yang ini? Setuju. Mengajak kepada kebenaran akan mendapat pahala. Mengajak kepada kesesatan yang tadi terakhir tuh dari hadis yang terakhir. Mengajak kebenaran akan mendapat pahala. Mengajak kesesatan akan mendapat dosa. Berbuat bohong mengatasnamakan Rasul. Yang terakhir juga akan masuk neraka. Ya kan? Nah itu kesimpulannya. Berjalan untuk mencari ilmu. Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Ada kan tadi hadisnya? Ada. Berkumpul untuk membaca kitab Allah, yaitu majelis seperti ini, dan mempelajarinya, Allah menurunkannya ketenangan, dan mereka diselubungi dengan rahmat. Nah ini juga kesimpulan. Kesimpulan yang lain apa? Keutamaan mengajarkan ilmu yang sudah sampaikan tadi, semoga memberi manfaat kepada ibu dan bapak sekalian. Untuk mau mengajarkan ilmu kalau kita di rumah kepada anak-anak kita, kalau ibu-ibu di rumah kepada anak-anaknya, kalau bapak menjadi pemimpinnya, kalau kita di jalan kepada yang ada di jalan, kalau kita di masjid kepada yang ada di masjid, kepada siapa saja, tentang apa saja, tentang ilmu yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.